Suasana ini nih yang kayaknya bakal dirinduin banget kalau udah pulang dari tempat ini. Nah, hari ini sebetulnya udah dikasih tahu dari kemarin bahwa kalau sudah 10 hari maka akan pulang. Jadi sebetulnya udah tahu akan pulang, cuman masih harap-harap cemas juga apakah benar pulang atau enggak. Karena biasanya pengumumannya ada di grup WhatsApp dan itu dilakukan oleh tim dokter. Rekomendasinya nanti ditulis nama-nama yang akan boleh pulang hari itu gitu. Nah, sejauh ini sih belum ada karena memang ini masih pagi banget dan biasanya diumumkan itu pada pukul sekitar jam 11-an gitu. Setelah dokter visit, setelah pemeriksaan semuanya baru kemudian biasanya ditulis. Tapi karena feeling so good kayaknya sih pulang gitu ya. Jadi udah beres-beres duluan. Kalau enggak ya tinggal dibongkar lagi. By the way, 10 harinya dihitung dari tanggal swab PCR-nya ya, bukan dari tanggal masuknya ke pusat isolasi ini. Karena itu nggak heran bahwa ada teman sekamar yang udah pulang duluan, padahal masuknya bareng. Karena mereka sebelumnya udah tes PCR, mereka udah isolasi di rumah dulu sebelum akhirnya dikirim ke sini. Jadi saya dari tanggal 27 berarti sekarang hitungannya adalah sudah tanggal 6 untuk pulang. Ada syarat lain juga ya buat 10 hari ini, bukan soal jumlahnya 10 hari doang, tapi memang 10 hari itu tanpa gejala apa-apa, artinya sudah dinyatakan sehat. Itu memang aturannya begitu. Kalau 10 hari nggak ada gejala apapun yang muncul, udah ada indera perasa, indera penciuman, kemudian tidak sesak, batuk nggak ada, mual juga nggak ada, dan demam juga nggak ada misalnya, seperti yang saya alami, maka boleh pulang. Tapi kalau misalnya ada gejala, biasanya akan diperpanjang juga oleh tim dokter sampai betul-betul gejalanya hilang. Nggak ada keluhan Pak Ustaz? Nggak ada, alhamdulillah. Kayaknya dari masuk saya nggak ini deh. Iya, nggak ada keluhan ya? Gejala apa-apa. Keturunan dari mana Pak Ustaz? Kemarin? Nggak tahu kayaknya udah jaga pisan sama istri. Anak-anak pada negatif? Negatif, istri negatif. Istri bareng malah PCR-nya. 99 bagus ya? 98. Pastinya bagus. Tensi berapa? Iya Pak, bagus. Oke, pulang ya. Ya. Kita ntar tunggu dokter dulu ya. Nanti, nah. Oh iya pasti dokter dulu kesini ya? Apa kita yang... nanti pas di IGD ketemu dokter. Oh iya, Ya. di grup ya dikasih tahu ya. Makasih ya. Oke, nuhun. Menjelang jam 12 akhirnya di grup keluar namanya, jadi udah jelas pasti pulang. Langsung saya ke IGD buru-buru. Saya suka ngetawain teman-teman yang pulang duluan gitu ya, kayaknya buru-buru banget gitu kalau begitu ada namanya muncul di grup. Ternyata saya pun demikian karena emang pengen cepet-cepet pulang banget. Jadi saya berusaha untuk secepatnya, padahal harusnya bisa ya pasti ditungguin ya untuk sholat zuhur dulu, kemudian makan siang. Tapi emang pengen cepet pulang, jadi udahlah ke IGD dulu aja. Nanti urusan makan nanti. Tuh, apalagi lihat busnya udah datang, bus yang akan bawa pulang. Jadi bus itu biasanya setiap hari kan selalu datang untuk bawa pasien baru, pasien positif COVID yang baru. Sekaligus dibersihin setelah itu dan kemudian bawa pulang pasien yang pulang hari itu gitu. Jadi udah datang nih sebetulnya. Jadi nah ini yang di luar depan IGD ini adalah orang-orang yang baru datang nih. Nah ini kita harus tanda tangan nih surat sehat, keterangan sehat dari pusat isolasi. Jadi kita dinyatakan udah sehat karena udah 10 hari menjalani isolasi Sama-sama ya? di sini dan tidak ada keluhan sama sekali, tidak ada gejala yang muncul. Oke, yang Bapak tanda tangani ini surat keterangan kalau misalkan Pak Gustaf udah selesai masa pemantauan untuk masa isolasinya per tanggal 28 Desember sampai tanggal 6 Januari hari ini. Ya. Dan sudah dinyatakan ini berdasarkan Permenkes revisi kelima bahwa sudah dinyatakan sehat. Alhamdulillah. Iya.
Sama nanti harus kontrol ke puskesmas pengirim. Oke. Ya, puskesmas yang ngirim bapak sebenarnya ke sini. Mandiri persatuannya masih positif itu bukan lagi virus yang hidup gitu ya. Jadi setelah 10 hari si virusnya itu ya, kalau dibiarkan dikubur itu jumlahnya akan sangat sedikit dan tidak bisa mendeteksi. Yang CT itu ya dok ya? Itu jumlahnya sangat kecil. Biasanya yang terdeteksi itu virusnya aja. Oh, tapi apakah saya masih berbahaya buat orang? Enggak berbahaya. Tapi tadi karena si mesin PCR itu nggak bisa mendeteksi yang virus hidup atau yang mati. Oh. Ini dia deteksinya material genetiknya. Jadi tadi ya, kalau misalnya masih positif jangan heran. Oke. Kadang-kadang Tapi orang-orang nggak tahu. nggak tahu udah masih positif gitu. Nah nanti sebelum PCR misalnya mau PCR mandiri, jangan lupa ya cuci hidung gitu. Pakai obat semprot hidung atau pakai air, dikasih sabun sedikit, terus dihirup sama pakai betadine tumor ya, tumor sampai Oh. tenggorokan tuh 30. Kalau yang katanya pakai cairan infus itu NaCl boleh, boleh? atau beli betadine nasal spray boleh. Oh, oke. Sama aja itu. Sama aja isinya. Ya. Kalau nggak ada ya tadi aja air dikasih sabun, nanti kasih sedikit, Ya. dihirup, dicuci. Sabun biasa dok? Iya sabun biasa. Oh, sabun mandi gitu? Oh, oke. Sabun antiseptik boleh ya. Kalau itu aja. Ya. Terus kalau misalnya nanti di rapid antibody hasilnya reaktif, itu juga jangan heran. Justru itu bagus. Artinya kekebalan tubuh kita sudah mulai muncul. Dan kamar ini pun kosong lagi. Mudah-mudahan nggak keisi lagi sama pasien yang lain ya. Ini kamar yang udah nemenin selama 10 hari. Kamar yang juga sekaligus ngasih pelajaran buat saya. Punten. Iya bu, alhamdulillah. Nuhun yuk. Yang cepat nyusul. Semangat. Balik. Kurang Bang Payuna ya. Terus. Oh, Di SMA 1 ya? Bisa nggak? Bisa ya? Ya udah. Oh bisa? Bisa. Di terminal juga bisa? Bisa. Oh bisa. Udah sehat kan? Udah. Udah, alhamdulillah. alhamdulillah. Yang positif. Ya pulangnya ke JRC Mas. Kumaha rasana Pak? Wih. Bebas. Bebas sih gua. Biasa senang banget kangen sama keluarga. Alhamdulillah. Nggak kerasa udah 10 hari di tempat ini, di tempat isolasi COVID-19. Tempat yang nggak pernah dibayangin sebelumnya bakal kesini dan jadi bagian sebagai pasien ya. Tempat yang harusnya juga ngasih pelajaran berharga buat semua pasien yang pernah kesini sih. Supaya lebih jaga kesehatan lagi, lebih jaga kebersihan lagi agar tidak kena virus yang mematikan ini ya. Virus yang mengerikan sebetulnya. Buat yang belum kena, semoga nggak pernah kena. Semoga selalu negatif dan jangan sampai terpapar sampai kapanpun ya. Dan buat yang sedang berjuang untuk sembuh dari COVID-19 ini, semoga cepat sembuh, semoga cepat negatif, kembali berkumpul sama keluarga, kembali beraktivitas, kembali kerja dan menikmati hidup, tidak lagi dengan ketakutan atas virus ini.
harinya 24 jam. Dari pagi ke pagi lagi. Oh gitu. Ini dari PSC. PSC itu non? PSC 119 AGD Dinas Kesehatan Kota Bogor. Oh. Kalau di Jakarta AGD ya. 119. Oh gitu. Jadi tugasnya emang hanya bawa ke Ya, sini. Lido aja? Sebenarnya bukan tugas PSC, kalau kita kan kegawat daruratan yang utama tugasnya. Cuma karena COVID ini ya udah yang dilibatkan PSC untuk mobilitas ngangkut itu pasien gitu. Takut nggak sih Pak kalau pasien positif? Udah resiko kerjaan ya tiap hari emang bawa orang sakit gitu, bukan bawa yang sakit COVID aja, kadang yang DBD, yang ya penyakit menular lainnya juga mungkin pernah saya bawa Iya, gitu iya. ketika bawa ambulan. Tapi keluarga gimana? Ini nggak marah nggak? Ini apa sih nganter-nganter COVID? Ya ada juga sih yang khawatir. Tapi rasanya gimana Pak? Setelah menjalani berapa bulan nih berarti ya? 2 bulan ya? 3 bulan ya ada. Gimana rasanya Pak? Rasanya saya dapat insentif rasanya itu. Sebelumnya nggak ada insentif tuh. Tapi pahalanya besar banget Pak. Amin amin amin. Ya mudah-mudahan jadi Iya. amal ibadah ya. Iya betul. Yang semoga COVID-nya cepat berakhir. Iya. Ya nggak? Capek juga sih emang ngurusin COVID terus capek. Ya Pak, semoga selalu Sekarang sehat. kalau sebelum ada COVID tuh 24 jam yang AGD ya paling kita jalan keluar itu paling 5 kali atau 4 kali paling banyak. Ya itu paling sampai jam sore juga udah selesai gitu, terus malam paling ada 1-2. Ini semenjak COVID nih aktif banget dari pagi sampai jam 4 pagi itu. Iya keluar masuk aja terus bawa mobil Dan nganter. setiap hari selalu ada ya? Selalu ada. Kalau nggak ke Lido kan udah pasti nih tiap hari ada. Nah setelah ke Lido itu ada aja yang ke rumah sakit tuh kita rujukan. Iya. Yang agak gejalanya agak parah lah ya harus cepat ditanganin itu biasanya dirujuknya ke rumah sakit. Iya, iya. Kalau yang ke Lido ini kan yang gejalanya ringan lah, nggak terlalu parah, masih cukup dengan isolasi mandiri aja sama ya istirahat Iya. gitu. Tapi kan udah 3 bulan. Terus jaga kesehatannya gimana Pak? Jaga kesehatan ada sih dari dinas dikasih ya vitamin, susu, banyak sih macam-macam tuh. Oke lah Pak, semoga sehatnya jadi amal baik. Ya amin Pak. amin. Makasih nih, semoga ini videonya banyak yang like sama yang nge-subscribe ya. Iya, karena kita kurang mengapresiasi ya kerja dari tenaga kesehatan maupun relawan atau siapapun yang terlibat ngebantu penanganan COVID-19 ini sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Tapi tentu banyak kekurangan lah, banyak yang nggak siap juga sebetulnya, karena ini kan situasi pandemi yang baru buat semua orang sih sebetulnya, tidak cuma buat warga ya, tapi semua hal, bahkan tenaga kesehatan pun demikian gitu. Jadi kita perlu sih mengapresiasi mereka dan berterima kasih atas segala perjuangan, segala pengorbanan mereka untuk ngebantuin agar situasi ini terasa ringan, terasa lebih mudah bagi para pasien dan juga warga ya. Alhamdulillah akhirnya sampai Bogor, sampai ke tempat dimana rumah ada, keluarga ada, tempat yang ditunggu-tunggu udah sejak 10 hari yang lalu. Karena ngagetin banget tiba-tiba harus ke tempat isolasi dan meninggalkan keluarga secepat itu ya. I'm home, alhamdulillah.